Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha pada hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan dalam rendungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, pada kesempatan video kali ini Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang hukum dasar tajwid, yaitu tentang hukum mad tabi'i. Baik, sebelum kita mulai pada sesi pembelajaran video part 1 ini, marilah kita buka dengan membaca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apabila kita berbicara tentang hukum mad, maka hukum mad itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mad asli, yang kedua yaitu mad far'i. Nah, hukum mad itu sendiri, mad menurut bahasa artinya tambahan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Dalam ilmu tajwid, mad tabi'i ini sering disebut dengan istilah lain sebagai mad asli. Ini memiliki asal mula suatu kejadian, dan ini adalah kunci utama atau dasar di dalam belajar tentang hukum dari mad far'i. Karena apa? Semuanya bermula dari mad ini, mad asli ini. Memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad. Mad tabi'i terdiri dari 3 huruf, yaitu yang pertama alif, dan yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Inilah ketiga huruf awal mula huruf mad tabi'i atau mad asli, dan semua terjadi karena mad asli ini. Baik, sekali lagi, huruf mad tabi'i atau mad asli itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Atau kita bisa menggabungkan huruf-huruf tersebut agar mudah diingat. Seperti contoh misalnya jadi awi atau bambu, ya, bambu dalam bahasa Sunda gitu ya. Misalnya jadi ayu. Jadi saat nanti Ustaz Dede misalkan bertanya huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3, bisa disingkat menjadi awi atau ayu, ya. Hukum mad tabi'i atau mad asli ini berlaku saat pertama waw sukun diikuti huruf berharokat dhammah. Yang kedua terjadi apabila ya sukun diikuti huruf berharokat kasroh. Sedangkan yang ketiga terjadi apabila alif diikuti huruf berharokat fathah. Baik, kita akan mulai ke contoh yang pertama. Contoh huruf alif. Qala, qulna, asyaitanu, kalimatin. Contoh huruf waw. Thu, ju,
Contoh huruf ya. Bi, li, mi. Seperti yang sudah dicontohkan, yaitu mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Yang mana tadi sudah bisa Dede contohkan. Lebih bagusnya di ayun ya, biar konsisten, biar istiqomah, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Seperti contoh berikut. Qala, qulna, asyaitanu, tubduna. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ustadz akan mencontohkan cara baca hukum mad tabi'i dengan alat peraga Umi jilid 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka nuri 3-nya. Nah, ini dia. Di halaman pertama saja sudah kita temukan, karena di sini sudah masuk ke pembahasan hukum tanda baca panjang atau mad tabi'i, yang mana fathah diikuti alif dan fathah panjang itu sama saja seperti mad tabi'i atau mad asli. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bana. Nah, bana ini tidak dibaca panjang ya. Tetapi kalau sudah seperti ini jatuhnya jadi mad tabi'i. Bana. Nah, seperti itu. Cara bacanya di ayun agar tidak melenceng atau tidak sesuai dengan agar tetap istiqomah. Seperti itu. Bana, bana. Tana, tana. Jadi di ayun saja agar lebih memudahkan supaya tetap istiqomah, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Karena hukum mad tabi'i itu sendiri panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Selanjutnya dana, jana. Nah, paham ya? Kalau bisa Dede bertanya, ini kenapa hukumnya mad tabi'i? Ini karena ada alif diikuti oleh fathah atau alif diikuti oleh huruf yang berharokat fathah. Seperti itu. Oke, kita next. Baik, kita lanjut ke halaman 11. Di sini sudah ada yatama, sama dengan dibaca yatama. Nah, baik perhatikan baik-baik di sini. Di sini ta sudah jelas ya, ada alif. Ma juga sudah jelas ada alif. Kenapa di sini sama dengan? Ini juga sama saja dibacanya. Karena ini berdua ini hukumnya juga sama. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Yatama ini fathah panjang ya. Jadi dibaca mad tabi'i. Selanjutnya wa qadha sukaro, wa qadha ini juga sama. Ini hukumnya mad tabi'i, ada fathah panjangnya. Karena di Umi ini dan di kebanyakan ini mengikuti Quran cetakan Indonesia. Kalau Quran cetakan Madinah, di sini dia ada fathah. Di sini ada fathah, kemudian di sini ada alif. Ya. Fazalika. Nah, ini juga sebenarnya di sini juga ada fathah, harokat fathah. Di sini ada alifnya. Itu kalau Quran cetakan Madinah ya. Kalau Quran cetakan Indonesia seperti ini cara bacanya. Dan harokatnya berubah menjadi fathah panjang. Padahal ini juga sama mad tabi'i. Bukan, hati-hati, awas, bukan mad badal atau mad pengganti, bukan. Ini adalah mad tabi'i.
fazalika wasa'alaha. Baik, seperti itu. Itu dari contoh fathah. Kita lanjut selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya adalah Umi di ayat di halaman 14. Bina. Kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif, ya. Kalau bahasa uminya seperti itu. Bina. Nah, ini kasroh, ya. Ini kasroh, ba ini berharokat kasroh, ha ini berharokat kasroh, jim ini berharokat kasroh, kemudian di depannya ada ya sukun atau ya mati, maka dia berubah hukumnya menjadi tabi'i atau mad asli. Jina, hina, khina. Nah, seperti itu. Kalau Ustaz Dede bertanya, kenapa ini hukumnya tabi'i? Karena ada ya sukun diikuti oleh kasroh, atau kasroh diikuti ya sukun dibaca satu alif, dibaca panjang satu alif. Oke, selanjutnya kita akan pindah lagi. Nah, ini dia contohnya satu lagi, ya, domah. Ada wawu sukun diikuti oleh domah. Jadi kalau dalam kita bahu, nah awas, ini bukan matobi'i ini, ya. Nanti Ustaz jelaskan. Kita bahu ini baru matobi'i karena ada alif diikuti oleh panjang. Du'aahu, doa ini juga matobi'i. Khazainuhu. Nah, sebetulnya ini bukan matobi'i, ya, karena dia bertemu dengan hamzah. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, ya. Nah, ini Ustaz akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Madinah atau cetakan Madinah. Lihat, perhatikan di surat An-Nas. Silakan buka Qur'annya. Di situ ada ilahin nas. Nah, dalam Quran cetakan Indonesia atau mushaf standar Indonesia, ilahin nas itu pasti berbeda dengan mushaf yang Ustadz tampilkan di sini adalah mushaf standar Madinah. Berikut Ustadz lampirkan beberapa tentang perbedaan Al-Quran Arab dan Indonesia. Sengaja, ya, Ustadz jelaskan panjang lebar agar mudah-mudahan harapannya bisa dimengerti tentang hukum tabi'i ini. Karena apa? Hukum tabi'i ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran part 1 tentang hukum dasar, yaitu hukum tajwid mad tabi'i. Semoga semuanya dapat dipahami, dimengerti, dan yang paling penting kita berusaha memaksimalkan atau mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, baik itu ketika kita sedang membaca Al-Quran, membaca Nuri, ataupun membaca Umi. Sekian dari Ustaz, tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.